Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Baliska Rumisa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana narkotika sekolah paralegal tanggal 15 Juni 2024. Yang pertama adalah tindak pidana narkotika. Ini segala tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Hal ini meliputi kegiatan memproduksi, mengekspor, menyalurkan, menanam, dan menyalahgunakan. Selanjutnya ada dasar hukum ini sendiri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua ada peraturan pemerintahan dan peraturan pelaksana lainnya. Nah, jenis-jenis tindak pidana paralegal sendiri ini ada tindak pidana narkotika golongan 1 seperti ganja, tindak pidana narkotika golongan 2 seperti morfin, tindak pidana golongan 3 seperti kodein dan buprenorfin. Selanjutnya adalah pasal-pasal terkait tindak pidana narkotika. Yang pertama adalah pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan pidana terkait narkotika. Yang kedua ada pasal 112 yang mengatur tentang penjara dan denda bagi pengguna narkotika. Yang ketiga ada pasal 114 yang mengatur pidana penjara dan denda bagi produsen atau pengimpor narkotika golongan pertama. Yang keempat ada pasal 127 yang mengatur pidana bagi pecandu narkotika. Yang terakhir adalah pasal 131 mengatur tentang penjara dan denda bagi pengguna narkotika. Nah, jenis-jenis pidananya di sini ialah yang pertama ada pidana penjara dengan hukuman yang bervariasi tergantung jenis tindak pidana atau golongan narkotikanya ini sendiri. Yang kedua ada pidana denda dengan jumlah yang bervariasi tergantung jenis tindak pidana dan golongan narkotikanya. Yang ketiga ada pidana tambahan seperti pencabutan usaha dan penutupan izin tempat. Selanjutnya tugas paralegal dalam tindak pidana narkotika ini sendiri. Yang pertama ada membantu pengacara dalam mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus narkotika ini. Yang kedua ada melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi terkait kasus tersebut. Yang ketiga ada membuat resum dan menganalisis perkara-perkara yang akan dikumpulkan atau menjadi bukti. Yang keempat ada melakukan wawancara dengan tersangka, saksi, dan pihak-pihak yang berkaitan. Yang kelima ada membantu menyiapkan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Dan yang keenam adalah membantu dalam penyelesaian administrasi dan korespondensi. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah mendampingi pengacara dalam persidangan. Nah, demikian penjelasan mengenai tindak pidana narkotika, dasar hukum, jenis-jenis hukum dan jenis pidana, dan tugas paralegal dalam pidana narkotika tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.